Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim yang senantiasa dirahmati Allah. Hari ini bersama Syekh Ali Jaber, kita akan menambah pengetahuan tentang dua hal yang harus diperhatikan dalam beristiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Istiqomah bisa dikatakan susah-susah, gampang-gampang, gampang susah juga. Sebenarnya ini tergantung pemahaman kita. Orang banyak yang menartikan istiqomah adalah kita mampu menjaga kebaikan itu tanpa kita ada rasa hambatan atau terputus. Dan saya ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mampu terapkan dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan mampu membawa istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu, falan yadkhul ahadukumul jannata bi'amalihi, wa inna Allaha yuhibbu minal 'amali adwamahu wa in qall." Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, saddidu wa qaribu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam istiqamah. Saddidu artinya kita bisa menyempurnakan keistiqomahan dalam beribadah. Kita tidak jauh dari istiqamah dalam segala aktivitas. Dan saddidu berarti kita sudah hakikatnya istiqamah, kita bisa membawakan kesempurnaan dalam istiqamah kita. Tapi pasti dalam menjalani istiqamah dalam beribadah, pasti ada kadang-kadang istilahnya malas, ada sifat sombak, ya, ada sifat lelah, capek, bosan. Kalau sudah merasa tidak bisa menyempurnakan keistiqamahan itu, ambil tahap yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa qaribu, dekatilah dengan istiqamah. Jangan kita orang karena tidak mampu istiqamah sama sekali malah tinggalkan istiqamah. Istilahnya kalau kita tidak bisa menjaga kebaikan-kebaikan terus menerus, kita paling tidak walaupun berkurang kebaikan dan amal saleh yang biasa kita lakukan, tapi daripada tidak melakukannya sama sekali. Dan Allah lebih senang amalan hamba adalah dari istiqamahannya yang sedikit-sedikit tetapi rutin. Kadang misal kita tahajud, dan ini salah satu membantu untuk kendalikan nafsu kita. Ini mohon maaf, nafsu manusia ini tergantung kebiasaan. Kalau kita misal melihat makanan enak, kalau dibiasakan makan sambil habis tambah lagi, kalau sudah terbiasa seperti ini, dia tidak akan pernah puas. Apalagi melihat menu makanannya macam-macam. Kita masuk ke salah satu tempat makanan yang sudah disediain macam-macam. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, apalagi mengikuti pandangan mata, semuanya serba enak. Kita sudah ambil secukupnya, bahkan sudah kenyang, tapi rasanya yang aku tadi lihat tapi belum saya rasain. Ini belum saya rasain, ini belum saya rasain. Makanya jangan suka banyak lihat. Syukuri yang sudah ada, nikmati yang sudah ada. Makanya ketika ada banyak menu makanannya, saya tidak suka lihat. Saya suruh orang yang mendamping saya, ini ambil yang cukup. Saya makan, habis pulang, sudah selesai. Tapi kalau saya lihat, masih kepikiran terbawa. Ini ya belum saya rasain, gimana enaknya? Enak. Padahal sudah kenyang. Karena manusia tidak pernah puas. Dan ini salah satu kita bisa menjaga kebaikan dalam beribadah. Islam mengajarkan tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang kita maksa, kita ingin misal tahajud.
Kalau tidak bisa tahajud seperti rutin kita, misal 11 rakaat atau lebih atau panjang, ada satu malam kita merasa, oh, hari ini saya lagi galau ya, capek, ada urusan membuat saya beban fikiran, aku kayaknya malas tahajud. Daripada tidak tahajud sama sekali, paling tidak 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau tidak mampu 2 rakaat mengangkat kesusahannya, mengangkat masalah yang kita hadapi, paling tidak meringankan masalah. Itu yang disebutkan waqaribu, mendekati dengan istiqamah. Ada ikhtiar, ada upaya. Kita tidak bisa misal puasa Daud, tapi puasa Isnin Kamis. Tak bisa puasa Isnin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tak bisa puasa 1 hari 1 bulan. Rasulullah SAW bersabda, man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 70 kharifa. Karena inti daripada puasa adalah benar-benar puasa lillahi ta'ala imanan wa ihtisaba. Percaya, beriman kepada Allah, menjalankan ibadah puasa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dibalas kebaikan. Siapa yang tidak harap dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak, bahkan ada pahala-pahala dan karunia yang Allah rahasiakan, Allah sembunyikan, Allah sediakan bagi hamba-hamba, dan itu balasan bagi apa yang telah kita kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira bagi hamba yang selalu baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jiwa pun yang boleh tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah dari pahala. Tapi juga yang membuat menarik di janji Allah ini, bukan pahala yang dirahasiakan, tapi pahala yang dirahasiakan ini bakal akan menenangkan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kamu puas, membuat kamu bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak janji Allah? Kenapa ya Allah dirahasiakan sampai balasan ini akan menenangkan hati? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Banyak atau sedikit, itu akan menjadi balasan bagi apa yang telah kamu kerjakan. Itulah istiqamah. Kita bisa kendalikan diri. Kalau tidak mampu sempurna, barin tidak berusaha mendekati kepada istiqamah.